Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, Kepala Sekolah TKIT Al-Fatih Makassar. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian mencatat rekor kasus harian positif dan angka kematian COVID-19 tertinggi. Corona di Indonesia dikhawatirkan masih jauh dari kata reda. Di tahun 2021, sekolah kami dengan adanya pandemi mengalami penurunan yang drastis dari segi jumlah murid. Karena jumlah murid kami tadi yang berkurang, maka guru kami berlebih. Dan guru yang berlebih ini kami alihkan ke unit SD. Tapi ada hal yang membuat kami bahagia, yaitu sekolah kami alhamdulillah di tahun 2021 lolos dalam sekolah penggerak. Awalnya sih ragu-ragu lulus atau tidak lulus, tapi dengan motivasi dicoba saja, berikan yang terbaik, sehingga saya memberanikan diri untuk mendaftar. Motivasi saya untuk mendaftar di sekolah penggerak adalah ingin terus belajar dan ingin terus mengembangkan pendidikan anak usia dini di sekolah, khususnya TKIT Al-Fatih, maupun secara luas dengan cara berbagi dengan sekolah-sekolah lain. Kami melewati serangkaian tes-tes yang luar biasa bagi kami. Mau dibilang berat, ya berat memang, tapi dijalani dan diberikan yang terbaik. Tesnya ada 3. Yang pertama adalah tes berkas. Ya, di tes berkas ini semua yang terkait dengan data guru itu harus kemudian diberikan dan juga rekomendasi dari yayasan. Dan tahapan yang kedua, ini tahapan yang tersulit juga bagi kami karena kami harus mengisi soal esai yang luar biasa, jawabannya itu sangat banyak ya, bahkan sampai 500 dan 1000 karakter. Jika tidak cukup ya harus lagi mengulang dan harus bercerita ya terkait dengan bagaimana kepala sekolah dalam mengembangkan sekolahnya. Dan yang ketiga, tesnya semakin sulit, yaitu ada tes BTS atau bakat skolastik. Itu soal-soal esai seperti kalau kita mau ujian CPNS. Terus yang kedua ada juga tes mengajar. Setelah mengajar ada tes wawancara. Setelah kami lulus sebagai sekolah penggerak, banyak hal yang kami dapatkan. Yang pertama adalah in-house training kepala sekolah yang jumlahnya 10 hari. Di in-house training kepala sekolah ini kami mendapatkan materi-materi terkait dengan pembelajaran paradigma baru, apa itu profil pelajar Pancasila, apa itu asesmen, dan bagaimana mengembangkan pembelajaran di anak usia dini. Terus yang kedua, setelah in-house training kepala sekolah, yang dilakukan adalah workshop atau in-house training bersama dengan guru-guru yang ada di satuan PAUD. Jadi setelah saya mengikuti in-house training dengan 2 orang guru saya harus mengimbaskan kepada semua guru-guru saya yang ada di sekolah saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah kami mendapatkan pendampingan dari pelatih ahli, baik yang berada di pusat maupun yang ada di Makassar. Dan yang keempat, kami mendapatkan
lokakarya setiap bulan, di mana lokakarya ini dikumpulkan ya seluruh praktisi kepala sekolah penggerak dan juga praktisi PMO yang ada di Makassar untuk kemudian diberikan workshop-workshop atau pelatihan-pelatihan. Manfaat yang kami dapatkan setelah lolos sebagai sekolah penggerak diantaranya yang pertama perubahan dari segi guru kami. Perubahan di mana guru-guru kami semakin ingin belajar, ya guru-guru kami semakin mengerti ternyata yang selama ini dilakukan masih banyak yang harus diperbaiki. Terus yang kedua, yang paling sangat membahagiakan adalah perubahan terhadap anak-anak kami. Setelah mengikuti PSP dan menjalankan program-program kegiatan yang ada di PSP, anak-anak semakin fun ya dan semakin senang dalam belajar. Kenapa semakin senang? Karena anak-anak itu dengan adanya program pembelajaran paradigma baru semakin mengeksplor potensinya dan juga semakin bebas untuk berkreasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak-anak dan guru hanya sebagai fasilitator. Manfaat yang lain yang kami dapatkan adalah kami mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebagai dukungan terselenggaranya PSP di sekolah kami. Bantuan tersebut berupa pertama BOP kinerja, yang kedua kami mendapatkan bantuan TIK, dan yang ketiga bantuan PHBS, dan yang keempat adalah bantuan buku. Selain itu, alhamdulillah kepala sekolah dan juga guru-guru selalu mendapatkan workshop-workshop yang sangat penting untuk terlaksananya PSP di sekolah kami. BOP kinerja yang kami dapatkan berupa bantuan dana. Bantuan dana ini dipergunakan untuk yang pertama pembelajaran ya, untuk mendukung pembelajaran paradigma baru. Yang kedua, untuk peningkatan kapasitas kepala sekolah dan juga guru dalam rangka melaksanakan program pembelajaran paradigma baru. Yang ketiga, digitalisasi sekolah. Dan yang keempat, pembelajaran berbasis data. Untuk bantuan TIK, alhamdulillah di sekolah kami mendapatkan bantuan berupa Chromebook, ada layar, router, dan juga kami mendapatkan LCD. Untuk PHBS, alhamdulillah kami mendapatkan banyak item-item, diantaranya 2 buah wastafel, ada masker, ada hand sanitizer, dan juga kami mendapatkan poster-poster ya yang bisa ditempel di dinding-dinding untuk dilihat anak-anak agar bisa menjaga jarak, agar anak selalu mencuci tangannya, agar anak tetap menggunakan masker. Selain itu kami juga mendapatkan alat penyemprotan untuk alat penyemprot desinfektan. Pembelajaran paradigma baru yang dibentuk di PSP ini adalah bagaimana pembelajaran di sekolah itu berpusat kepada anak. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan metode STEAM dan juga penguatan literasi kepada anak-anak, serta bagaimana agar semua ya pembelajaran di sekolah itu menggunakan asesmen dan juga tujuannya itu selalu diarahkan kepada terbentuknya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan elemen capaian pembelajaran. Harapan saya sebagai kepala sekolah penggerak
dengan adanya pembelajaran paradigma baru, sekolah kami semakin berkualitas dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Yang tentunya semua potensi anak, kebutuhan anak, karakteristik anak itu dapat kami akumulasi untuk memberikan pembelajaran yang terbaik. Insya Allah PAUD berkualitas dapat terwujud. Anak-anak yang kami bentuk itu bisa menjadi anak-anak yang tangguh dan sesuai dengan profil dari pelajar Pancasila.